warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, di mana anggotanya yang terdiri dari saya sendiri Hajratul Syadia dengan NIM A1 G1211051 dan teman saya Desi Fitriani dengan NIM A1 G121008. Perkenalkan, nama saya Marlin dengan NIM A1 G121018. Saya Lintang Atahira dengan NIM A1 G121114. Saya Asliha dengan NIM A1 G121043. Saya Trihandayani dengan NIM A1 G121031. Baiklah, di sini kami akan membahas tugas ketiga, di mana terdiri dari 2 kasus. Kasus pertama yaitu viral emak-emak buang sampah ke laut berujung minta maaf usai didatangi camat. Terus kasus kedua yaitu ledakan TPA Lewi Gajah, insiden paling parah yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama kami akan membahas kasus pertama yaitu viral emak-emak buang sampah ke laut berujung minta maaf usai didatangi camat. Kita nonton dulu baca kasusnya dulu. Satu orang ada yang bisa baca. Oke, saya kasus 1. Kasus yang pertama, judulnya tadi sudah viral emak-emak buang sampah ke laut berujung minta maaf usai didatangi camat. Emak-emak yang viral karena ulahnya membuang sampah di laut Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, akhirnya meminta maaf. Dirinya meminta maaf usai jajaran pemerintah Kecamatan Teluk Naga mendatangi kediaman ibu tersebut pada Senin, tanggal 14 Februari 2022. Permintaan maaf sang ibu yang berinisial OGL tersebut diunggah oleh akun resmi Kecamatan Teluk Naga di Instagram @kecamatan-teluk-naga. Ibu OGL belakangan diketahui merupakan warga desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saya mengakui kesalahan saya atas membuang sampah ke laut dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi, kata OGL saat didatangi Camat Teluk Naga Zamzam Manohara dan Kepala Desa Tanjung Pasir Arun. Dalam unggahan tersebut, sang ibu juga terlihat memegang surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat tersebut pun juga ditandatangani langsung oleh Camat Teluk Naga beserta Kepala Desa Tanjung Pasir. Yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak mengulangi hal tersebut, ditandatangani oleh OGL dan disaksikan Camat Teluk Naga beserta Kepala Desa Tanjung Pasir. Tutup keterangan tersebut. Sebelumnya diberitakan viral di media sosial ibu-ibu tengah membuang sampah ke laut. Aksi ibu-ibu berhasil diabadikan oleh warga pada Sabtu, tanggal 12 Februari 2022. Video tersebut diunggah di halaman Instagram @jakartaviral. Terlihat seorang ibu-ibu memakai busana berwarna biru datang ke area pinggiran sungai. Saat berada di pinggiran sungai, wanita tersebut lantas menuangkan sebongkah sampah dari kardus kepemilikannya. Sampah yang terlihat mayoritas plastik tersebut kemudian terlihat menggenang di sungai. Langsung kita bahas dulu satu. Oke. Pertanyaannya? Apa yang pertama? Kasus apakah yang terjadi dalam bacaan tersebut? Kasus apakah yang terjadi dalam bacaan tersebut? Kasus apa? Yang terjadi itu tadi yang baru dibaca, viral buang emak-emak sampah di laut berujung minta maaf. Itu kasus yang terjadi. Kasus apa yang terjadi? Oh, berarti langsung kayak judulnya saja di Kasus ini terjadi. Terus yang kedua, apa penyebab terjadinya kasus tersebut? Penyebab adanya kasus karena mungkin Kurang kesadaran kesadaran manusia sih. Iya, Kesadarannya ini emak-emak kesadaran tentang kebersihan lingkungan. mungkin membuang sampah ke laut. sampahnya juga kayak tempat pembuang sampahnya yang kurang memadai begitu, jadi orang sembarangan buang sampahnya, tidak disediakan oleh pemerintah. Mungkin jarak rumahnya sampai tempat pembuangan akhir untuk sampah jauh sekali mungkin, jadi dia buang saya di tempat Pilihannya terdekat, di laut nih. di sungai, laut. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian masalah dalam kasus tersebut? Penyelesaiannya Tadi Tadi membuat surat pernyataan untuk tidak Tidak mengulangi.
perbuatan tersebut kan sudah berjanji, kemudian disaksikan oleh camat juga tadi. Camat dengan kepala desa. Iya. Terus pertanyaan keempat, apa bentuk tindakan pencegahan sehingga kasus tersebut tidak terulang? Mungkin bentuk tindakan pencegahan tempat sampahnya kan Iya, disediakan oleh pemerintah. yang lebih dekat gitu dengan rumahnya Ibu Ogel tadi itu. Kira udah gitu. Iya, misalnya kan satu RT begitu. Ada tempat buang sampahnya. Tidak harus lagi kayak ke desa lain lagi yang Sehingga jauh. masyarakatnya mereka tahu di mana mau buang sampah. Sama harus Apalagi pencegahan. Mencegah tindakan tersebut tidak terulang. Mungkin sampahnya- memberikan sosialisasi mungkin ke sosialisasi supaya sadar warganya apa. tidak punya kesadaran jangan buang sampah sembarangan. Mungkin sampahnya juga tidak perlu dibuang, kayak mau didaur ulang kalau begitu, diolah sendiri sampahnya. Cocoknya harus ada sosialisasi tuh supaya bisa membedakan mana sampah yang bisa diolah atau daur ulang sama yang tidak bisa. Jadi tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan. Terus yang kedua itu ada apa itu sampah? Oke. Dua kasus. Tadi kasus pertama yang saya Oh, baca, iya. ada lagi kasus kedua. Siapa yang mau baca? Potong. Kedua tadi tentang Apa tadi? Tindakan TPA TPA Lewu Gajah. Lewi Gajah, insiden paling parah yang pernah terjadi di Indonesia. Ada yang bisa baca? Satu orang. Masih loading. Mungkin saya saja yang baca. Oke. Mungkin langsung kebakaran tempat pembuangan akhir TPA. Sampah Putri Cempo Solo menambah daftar insiden TPA yang terjadi di Indonesia. Namun insiden TPA yang terparah di Indonesia adalah TPA Lewu Gajah. Lewu Gajah. Peristiwa di TPA Lewu Gajah juga dikenal sebagai tragedi mematikan akibat salah pengelolaan TPA. Tempat pembuangan akhir sampah yang berada di kota Cimahi, Jawa Barat ini meledak dan longsor pada 21 Februari 2005. Longsoran sampah menimpa dua desa di Cimahi, yakni Cilimus dan Pojok, serta menewaskan 157 orang. Dikutip dari Indonesia Go ID, kejadian kelam 18 tahun silam tersebut terjadi pada pukul 2 WIB. Kala itu TPA Lewu Gajah yang menggunakan sistem open dumping diguyur hujan deras. Akibatnya konsentrasi gas metana dalam tumpukan sampah meningkat sehingga gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter di TPA Lewu Gajah runtuh dan diikuti suara gemuruh besar, bahkan terdengar hingga radius 10 km. Ribuan ton sampah terjun bebas dan menghantam dua permukiman penduduk yang berada di bawah TPA Lewu Gajah. Ratusan warga kampung Cilumus dan kampung Pojok pun tak sempat menyelamatkan diri dan terkubur bersama ribuan ton sampah tersebut. Ito Tociha dalam bukunya Tragedi Lewu Gajah menyebutkan selama 15 hari masa evakuasi hanya ditemukan 157 jasad warga dan menyisakan ratusan lainnya dalam status hilang. Peristiwa TPA Lewu Gajah pun menjadi insiden terparah kedua di dunia setelah kejadian serupa di TPA Payatas, Quezon City, Filipina pada 10 Juli tahun 2000 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Setahun setelahnya, TPA Lewu Gajah ditutup dan tidak beroperasi sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan trauma bagi warga sekitar yang selamat. Namun, beberapa waktu pasca kejadian, daerah Bandung mulai kewalahan mengatasi sampah. Pasalnya, sampah tidak lagi bisa dibuang ke TPA Lewu Gajah. Alhasil, sampah-sampah berserakan di jalanan dan pemukiman hingga Bandung dijuluki lautan sampah. Terlepas dari itu, keluarga, ahli waris, dan warga korban longsor tempat TPA Lewu Gajah menuntut ganti rugi kepada pemerintah daerah Kota Cimahi, Bupati Bandung, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Barat, pengelola sampah TPA Lewu Gajah. Warga menuntut ganti rugi 200 juta untuk setiap jiwa yang tewas akibat longsor, serta ganti rugi material atas rumah dan sawah yang tertimbun longsor. Sebagai informasi, tragedi TPA Lewu Gajah merupakan cikal bakal lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional atau disingkat HPSN. Ini tanggal 21 Februari sendiri dipilih atas ide dan kedesakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa di TPA Lewu Gajah
Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Dilansir dari Cimahi Kota Go ID, peringatan ini menjadi pengingat seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang bisa merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Cukup besar ya guys ya. Apa insidennya kayak sangat besar, tapi di media sosial kita tidak tahu tuh. 2005 yang Oh, 2005 yang tadi yang 2020. Oh, yang di atas. Yang kasus satu tadi belum ada HP ini kita baru 2 tahun. 2 tahun tuh. Oke, dari kasus kedua tadi sama seperti pertanyaan sebelumnya, kasus apakah yang terjadi dalam bacaan tersebut? Tadi ledakan. Terjadinya Ledakan TPA di itu TPA. Ledakan TPA Lewi Gajah. Yang paling parah nih juga tuh Yang paling parah di Indonesia sampai dibuatkan apa? Tanggal hari apa? tanggal hari Peduli sampah Sampah nasional. Terus pertanyaan kedua, apa penyebab terjadinya kasus tersebut? Karena meningkatnya tumpukan sampah. tumpukan sampah. Berarti pemerintah yang tidak tahu cara olah sampahnya bagaimana Bukan supaya cuma pemerintah, dari warga, dari masyarakatnya. Tidak kurang ini juga tadi coba. Udah tinggi sekali tadi sampahnya berapa meter? Oh iya 200 meter. meter Akhirnya 60 meter itu runtuh, kemudian langsung diikuti suara gemuruh besar. dan menimpa Akhirnya ribuan ton sampah itu langsung terjun bebas ke pemukiman penduduk. Ada juga yang di Jakarta itu yang apa namanya, tempat pembuangan sampah akhir yang di Bantar Gebang. Kenapa dengar? Enggak. Kenapa? Pembuangan sampah paling besar kayaknya di Indonesia. Sampahnya. Terus penyebabnya juga tadi ratusan warga di desa itu dia tidak sempat menyelamatkan diri sehingga terkubur bersama ribuan ton sampah yang longsor tadi di bawah. Bang, tadi kejadian jam berapa kak? Jam 2 tuh kalau Jam 2 iya. Masih tidur orang. Lagi subuh Istirahat lagi ini orang, lagi minatnya Dini hari di Iya, dini hari. Jam 2. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian masalah dalam kasus tersebut? penyelesaiannya. Penyelesaiannya Penyelesaian tadi masuk ke ini kalau Kayak Para- ditutup dan tidak beroperasi sebagai tempat pembuangan sampah. itu penyelesaian. kalau Jadi- ditutup tidak bisa. iya, karena Bisa kan juga di mana nih tempatnya lagi masyarakat kalau kalau sampah. sistem dibakar juga bikin polusi. Baru banyaknya itu sampah. Iya. Iya. Jadi Jadi, bagaimana apa gimana? tadi pertanyaannya? Apa penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah ini kan tadi warganya menuntut ganti rugi toh kepada pemerintah 200 juta, kemudian ganti rugi bentuk material juga kayak rumah sawah yang tertimbun longsor. Itu masuk ke tadi pemerintah mengganti rugi ini tadi bentuk penyelesaian masalahnya. Tidak tuh. Kasus sampahnya mau diselesaikan dulu bagaimana? Itu mi tadi kayak tidak jadi buang sampah di situ supaya tidak ada ambil lagi kayak orang Tapi- takut kayak tapi ada kalau traumanya. Tidak buang sampah pasti ada tempat membuang sampah baru Tadi lagi. Makanya tadi ada- Bandung disebut Makanya ada lautan kasus, sampah. iya, makanya ada kasus itu juga mereka buang sampah sembarangan di Sembarangan, sungai, itu. di laut. Tambah bikin parah. Jadi kesimpulannya apa tadi penyebabnya? Penyebab apa penyelesaiannya kasus tersebut? Ini harus orang bikin lagi TPA baru atau bagaimana? Bahkan Penyelesaian. menumpuk lagi satu masalah belum selesaikan bikin masalah baru. Tapi mau ditaruh bagaimana nih? Itu saya coba. Oh, pernah ada itu siapa sih namanya, tiktokers yang kuliah di luar, Jeremy, Oh, yang pacar Yang di Erika itu Oh, yang iya. gambar-menggambar. Oh iya yang dari Itu kan Belanda. dia tentang lingkungan yang dari Oh Belanda. iya iya. Itu toh kayaknya caranya dijadi kayak pembangkit listrik. Oh, iya, bisa bisa jadi. Oh iya. Toh Anu juga sebagai apa, gas apa itu biasa mereka anu udah timbun toh terus nanti dijadikan gas, subsidi gas begitu. Di Singapura juga ada begitu deh. Iya, ada yang olah di sampah. Indonesia ada Indonesia begitu, ada juga. ada mie tapi belum terlalu itu. Belum terlalu nampak. Heeh. Hasilnya juga masih kecil. Jadi mungkin begitu deh. Untuk mencegah Bukan mencegah ini penyelesaian. oh Atau penyelesaian. kita masuk semua ke harus pencegah. menjadi kayak Pandawara. Oh iya tuh. Iya sih, Bisa harus ya? dibutuhkan Masih banyak relawan begitu. dibutuhkan kesadaran yang besar. Ada warna juga orang bersihkan. Iya, Apa banyaknya sampah. Terus mereka buang di mana?
Tapi akan kan di sama satu mereka membersihkan. Berarti harus mereka pintar olah. Ya, itu Pertama benar mereka lagi. pasti pisahkan mana yang bisa didaur ulang sama yang udah bisa didaur ulang. Berarti begitu nih. Kayak dari manusianya aja lagi toh. Kesadaran Kayak orang kayak Iya. itu nih apa tadi? Sini kalau di sini yang saya dapat dia bilang masyarakat itu harus pintar memilah sampah sehingga material berharga bisa diolah kembali. Oh Oh iya. iya, supaya tidak terlalu menumpuk nih. Kemudian terwujud kegiatan pengolahan sampah berbasis ekonomi meningkat. Maksudnya dia bisa menghasilkan juga siapa tahu dari dari sampahnya, jangan sembarang mereka buang semua. Mungkin ada sesuatu yang bisa didaur ulang. pengurangan sampah itu yang pertama, seperti pembatasan timbulan sampah rumah tangga. Iya. Contohnya kayak plastik susah. gitu ya. Itu yang Tong susah. dari supermarket kan sekarang kayak tas-tas itu nih yang Ah, tote itu iya. toh mau dikurangi nih itu apa sampah plastiknya. so bahwa memang tas-tas dari rumah baru pergi belanja. Yang Jangan susah di itu pasar kantongnya ikan satu, iya. plastiknya sayur satu. Harusnya begitu, Harusnya masih begitu. begitu. Kalau di luar negeri kayaknya begitu sih. ya, mereka pakai sendiri, pakai Kayak ada kantong tempatnya mereka bawa. sendiri. Tempat-tempatnya begitu. Yang susah itu daur ulang sampah Nah, botol-botol begitu. sampah rumah tangga itu, sampah dapur yang setengah mati itu. Terus itu ada pendauran ulang sampah rumah tangga. Protection. Oke. Tadi itu harus pintar mereka Memilah Ya, sampah. dari warga bisa didaur setempat. ulang. Terus pertanyaan keempat, apa bentuk tindakan pencegahan sehingga kasus tersebut tidak terulang? Itu dari masyarakatnya Ya, hampir sama juga. Iya, hampir sama. Harus bekerja sama antar masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah harus disediakan tempat, masyarakatnya juga harus sadar. Bisa Lagi deh, tambah. Kita cari lagi. bentuk tindakan Pencegahan. agar tidak terulang lagi. Ya, nanti dipotong. Apa tadi pertanyaannya? Apa bentuk tindakan pencegahan sehingga kasus tersebut tidak terulang? Tindakan pencegahan. Ini yang tadi saya bilang, memanfaatkan kembali material yang ada dalam timbunan, termasuk mengekstraksi gas metan, khususnya dijadikan gas Metana. Heeh. Tapi harus juga dari pemerintah ada sediakan alatnya. Karena banyak sekali sampah di Iya. TPA, banyak sekali. Ya kalau yang di Kendari itu yang dibuat tuh Kak. Iya, yang di Oh bawah iya. Ya tiap hari Juga. Tapi di situ juga saya pernah pergi banyak sekali, baru sudah berserakan sekali sampai juga di rumah-rumahnya warga. Saya lihat Pasti desa. baunya itu Bau sekali baunya. baru dicampur sampahnya. Dicampur Sisa-sisa memang. makanan, plastik. kaca. Jadi itu kayak gitu. berbau gitu, berbau. Kita belum bisa sampai di sampahnya sudah bau memang. Saya pernah pergi. Oke. Jadi pada intinya dari kesadaran masing-masing. Oh ini mungkin ya pencegahannya itu kayak pembuatan kompos kayak orang buat apa lagi buat itu ya pupuk toh Iya. kayak pemilahan juga yang udah bilang tadi asli ya sama daur ulang nih kayak daur manfaatkan toh. Itu pun juga bisa. Kalau dari masyarakat mau daur ulang kayaknya susah, khusus dari pemerintahnya. Kalau buat yang kompos itu mungkin bisa. Harus ada sosialisasi supaya mereka tahu cara mengolahnya toh. Oke. Lanjut ke bagian pertanyaan. Kita lanjut pada bagian pertanyaan di mana terdapat tiga pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa itu sampah? Kayak sampai itu sisa kegiatan sehari-harinya manusia. Barang yang
harus dipakai. Kalau yang saya dapat di sini dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebut bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Ada juga ini pengertian sampah menurut Mawarni dan kawan-kawan tahun 2002. Sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak diperlukan, namun dapat menjadi barang bernilai bila didaur ulang. Mungkin ada lagi pengertian sampah. Ada bentar, Pengertian sampah. Kalau menurut WHO itu sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadinya dengan sendirinya. Itu menurut WHO. Ada menurut pendapat lain? Kalau saya di sini saya dapat menurut Hartono 2008 adalah suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi ada kesimpulannya sampah itu Apa ya? Itu adalah sisa-sisa aktivitas manusia dan alam yang belum memiliki nilai ekonomis, seperti kayak contoh-contohnya itu seperti dari bahan anorganik, bahan logam, plastik, kaca, karet, dan karet. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan kedua yaitu jenis-jenis sampah. Apa tuh jenis? Tunggu dulu, ini saya bingung ada dua. Kan ada berdasarkan asal atau sumbernya ini organik sama anorganik. Habis ada lagi yang di bawah ke jenis berdasarkan bentuknya, bisa berdasarkan asalnya beda-beda. Habis itu ini limbah hampir sama kan sama sampah. limbah Limbah seperti pencemaran. Kan berdasarkan Sama yang paling itu Jam baca yang di atas ya. Tapi enggak ada organik sama anorganik. ini ada sampah organik. Oh iya, berdasarkan Sifatnya. sifatnya. Pakai mulai baca yang anu nah, yang berdasarkan bentuknya Jam baca yang di atas itu. Jenis berdasarkan bentuknya Iya, kayak seperti padat, cair. iya. Ulang baca pertanyaannya aja. Pertanyaan kedua yaitu jenis-jenis sampah. Apa saja sih jenis-jenis sampah? Oke. Dari siapa dulu? Siapa dulu? Tri. Jenis-jenis sampah. Oh iya, namanya berdasarkan Marlin. Di sini jenis-jenis sampah berdasarkan bentuknya itu padat dengan cair. Jenis limbah padat itu dia jenis limbah yang bentuknya padat adalah limbah yang sudah terbentuk dan bentuknya itu tak akan berubah apalagi jika tak ada proses pengolahan di dalamnya. Jenis limbah yang berbentuk padat contohnya plastik, dedaunan atau logam. Jenis sampah cair itu sama halnya dengan jenis limbah padat. Limbah cair ini juga bisa menjadi berbahaya apalagi tidak diolah dengan baik. Contohnya hasil buangan oli yang terdapat pada kendaraan bermotor. Dalam oli motor tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya jika terbuang atau masuk ke dalam saluran air. Tadi berdasarkan bentuknya. Mungkin berdasarkan apanya lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang berdasarkan asalnya. Silakan baca. Kalau jenis sampah berdasarkan asalnya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Yang pertama itu berasal dari manusia. Yang manusia menjadi salah satu makhluk hidup yang menghasilkan limbah paling banyak. Manusia juga menghasilkan limbah secara langsung, misalnya itu kotoran yang keluarkan dari dalam tubuh. Namun jenis limbah itu masih bisa dimanfaatkan kembali dengan menggunakan proses kimiawi agar bisa dimanfaatkan lagi untuk dijadikan pupuk. Itu toh Ini maksudnya bukan itu juga. Kompos. tapi saya- Iya, limbah dari Kayak cucian beras itu termasuk dari manusia? Bukan termasuk dari manusia kan? Atau sampah rumah tangga? apa cucian beras? Atau
cucian Dari- piring bukan kak? Sampah. Ada ini misalnya kotoran yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Habis mandi itu bisa juga. Iya. Itu habis sabun, maksudnya sabun mandi kalau kita Tapi kalau kita kan langsung pembuangan langsung tidak tahu nih entah kemana itu Jadi sampah. pupuk. Dan itu di kalian tahu kayak itu di septic tank itu biasa ada tumbuh-tumbuh. Oh, kangkung. Kangkung banyak sekali itu loh. tumbuhan paku juga itu termasuk biasanya. Iya kok. Pakis bukan pakis. Iya, Pakis. iya, tahu. Tapi itu subur sekali tuh genjer yang tumbuh di sekitar Septic tank. septic tank. Tapi kan Tapi tidak dimakan, cuma ada tumbuh saja. American Bullier itu sampah yang berasal dari alam. Jenis sampah yang sumbernya dari alam termaksud limbah yang prosesnya tidak direncanakan atau tidak secara langsung. Contohnya adalah buah-buahan yang langsung turun ke tanah, dedaunan kemudian mengalami proses pembusukan. Misalnya kalau buah yang jatuh tidak dipungut-pungut udah busuk nih. Tapi bisa jadi kan, Tapi dia tidak kalau kita berbahaya. pergi di pohon kebun apel begitu toh, itu anunya dikumpul baru kayak dikasih warga untuk pupuk nanti. Iya. Kemudian ada sampah yang berasal dari hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga mampu menghasilkan limbahnya sendiri atau berupa kotoran dari tubuhnya itu yang Bisa kotoran sapi yang sapi, banyak kambing, sekali. itu jadikan itu pupuk itu. pupuk bunga, pupuk orang Oh, menanam iya. itu subur sekali. Oh, ada lagi ayam. Oh, Potong. ada bisa. Suburnya itu pakai itu. Ayo kak, kita pasti baunya. Iya, Tapi tapi memang sudah bau, tidak ada yang harum Iya. pupuk nih. Tapi mengandung banyak nutrisi. Terus limbah konsumsi. Jenis limbah konsumsi ini adalah jenis-jenis limbah yang berasal dari makanan yang tidak termakan atau terbuang. Contohnya makanan yang berasal dari restoran yang tidak habis dimakan oleh pembelinya. Itu yang sisa-sisa itu makanan. Sisa yang geprek, Ayam Kak. geprek. Itu buang di mana di? Di mana itu yang di depan sana, yang sisa-sisanya itu tengah malam banyak ya di depan ayam mereka. Pagi-pagi subuh-subuh itu. Ya dong dia kumpul di mobil- sampahnya dorang. Oh iya, yang naik ambil. mobil trek kan. Yang di Sampah. TPA Ya, setiap jam dibuang. 7. Iya kan, di kantong plastik diikat baru ditaruh di depan Satu hari pernah waktu warung. apa kompas yang kegiatan pramuka. Oh, iya, Kita pulang sudah mau jam 1 nih. Saya lihat nih tuh orang-orang yang di rumah makan ini yang kayak di Prima, mereka kasih keluar sampai sudah di plastik. Kemudian hasil dari radioaktif, limbah lainnya yang juga membahayakan makhluk hidup atau memerlukan waktu yang lama adalah limbah dari hasil radioaktif. Jenis limbah ini bahkan tak akan hilang atau waktu singkat apabila terjadi kebocoran dapat mematikan lingkungan sekitar. Ini sebetulnya tadi Oh, misalnya kayak Hasil bukan limbah dari PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kayak di PLN. Heeh. Berapa itu kayak memang coba. Limbah, tunggu. Ini dia bilang limbah radioaktif yang dihasilkan dari proses pembangkit listrik menggunakan reaksi nuklir di PLTN seperti sisa bahan nuklir yang sudah terpakai, terlindung radioaktif dan limbah. mungkin dari limbah yang kayak ditambang-tambang gitu. tapi ada tadi. Tapi tadi juga ini ada yang di hasil tambang. Di mana gitu yang kayak gimana? Beda pembuangan limbah. Kayak asap-asap bukan kali ini. Lanjut. Langsung saja. Lanjut yang terakhir itu jenis sampah yang berasal dari berdasarkan dari asalnya itu hasil tambang. Jenis limbah lainnya yang dikategorikan berdasarkan asalnya itu adalah hasil tambang. Pertambangan merupakan salah satu industri yang juga memerlukan proses panjang. Hasil tambangnya akan mengeluarkan produk akhir yang berupa limbah yang berbahaya. Supaya tidak membahayakan maka hasil tambang ini harus diolah dan proses yang panjang, yang tepat dengan dan baik. Itu apa nih contohnya ini? Tambang. Yang apa itu? Cari dulu bentar.
yang di laut yang sudah tercemar itu salah satu limbahnya bukan Pak? Limbahnya itu lah, itu yang pernah viral juga, tercemar di laut, kayak minyak-minyak. Sisa-sisa anu itu. Oh tadi tuh hasil dari radioaktif tuh pernah ada, kalian pernah baca ya kasus anu itu Jepang dia buang sampah sampah nuklir ke laut, tapi katanya sudah Sudah diolah sudah gitu disaring apanya kayak itu beracunnya itu kalian pernah baca kasusnya? Saya pernah dengar Kayak juga itu. pernah. Itu Baru sabar juga tadi di sini, itu hasil nuklir. nah itu masih Maksud dari nuklir, radioaktif. tapi dia sudah saring-saring nuklirnya katanya. Nah, kalau di sini contoh limbah pertambangan itu seperti arsenik, asam sulfat, Asap? merkuri, Oh, raksa, iya, dan Betul, fosfor. asapnya tuh hilangnya langsung kayak orange. Pas di mana pila Paling itu bahaya tambang? di Morosi. Iya, di Morosi. Muhammad itu di Morosi kayak cuacanya tidak pernah mau Itu gara-gara panas. itu asap itu, Iya, tuh. asam sulfat yang terlawan. Bawaannya menimbul Langitnya. terus padahal itu karena anunya polusi. Iya, soalnya besar sekali asapnya lalu. Susah hilang toh. Kalau mau hilang kak, mau berhenti nih produksinya di dalam. Iya. Terus ada jenis sampah berdasarkan apanya lagi? Sifatnya. Di sini jenis sampah berdasarkan sifatnya itu ada organik sama anorganik. Kalau organik itu B3 sih. B3. Ada organik. Jenis limbah yang satu ini merupakan limbah yang terdiri dari berbagai macam bahan organik. Contohnya seperti dedaunan atau sisa-sisa makanan. Kemudian ada anorganik. Jenis limbah ini dibuat dengan menggunakan proses mesin dan sulit diuraikan. Limbah anorganik memerlukan pengolahan kembali supaya bisa digunakan menjadi benda yang berbeda. Contohnya seperti plastik atau kaleng. Kemudian ada B3. Limbah B3 merupakan jenis limbah yang di dalamnya terdapat kandungan beracun dan berbahaya. Limbah ini memerlukan proses yang lebih kompleks lagi. Contohnya seperti baterai atau alat elektronik. Ini B3 nih tadi kepanjangannya limbah bahan berbahaya dan beracun. Iya, bahan berbahaya dan Setengah beracun. mati mau urai gimana baterai? Coba organik tadi, apa di organik tadi? Kayak ada daunan atau sisa-sisa makanan. Penting yang bisa Sampah terurai dapur, lah. sampah dapur. Bisa terurai kan? Kalau di daunan Bisa, itu bisa. misalnya kayak habis menyapu, itu Organik daunnya gampang. mendingan kita bakar atau bagaimana? Kalau bakar Kalau kan sedih Timbun, di- lebih baik ditimbun. Jadi pupuk. Udah jadi pupuk. Kan udah terurai sendirinya nanti. Pantasan dia kayak tidak di hancur, di UFO dia sana lama-lama ditimbun din dan dibakar. Kalau dibakar pasti jadi polusi asap. juga. Oh iya iya, biasa yang orang-orang mau nyapu yang tekan kebersihan. Mereka timbun. Iya, mereka kumpul langsung kayak di bawah pohon Iya, begitu. oh iya, Kalau kadang sedangkan taruh melingkar itu di bunga, ada kampus, bu- di kampus iya, mereka kampus. taruh saja di bawah pohon. Apa yang Juga besar ada- dikumpul di situ. Dibikinkan lubang baru taruh sampahnya di Iya, karena dia Itu gampang yang jenis diterurai. dedaunan. Kalau yang plastik Iya. plastik. Tidak bisa Itu yang susah terurai itu. Itu Iya, yang anorganik. organik, tapi diapakan dia sebaik. Itu tadi diolah kembali. Oh iya, paling kalau ada yang bisa jadi diolah kerajinan. kalau tidak bisa ya. Jadikan kerajinan. Next. Kemudian apa ketiga? Nanti kita Ketiga, baru baca sama baca yang kedua saya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik? Hmm? Bagaimana pengelolaan yang sampah pertama. yang baik? Oh ya, di sini ada cara-caranya. Saya sebutkan salah satunya yaitu memisahkan tempat pembuangan limbah jenis organik atau anorganik. Sebaiknya kita menyediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah jenis organik dan anorganik ini terlebih dahulu. Untuk itu, kita bisa memisahkan jenis limbah yang kering dan yang basah. Lalu sisa buangan yang keringnya bisa didaur ulang kembali. Itu cara yang pertama. Mungkin yang lain Kayak cara nih lain. kayak di sekolah-sekolah toh Di dia kampus. bisa kan Di di kampus kampus juga di sekolah-sekolah Tapi kayak warna ini Iya, organik, Oh, warna iya, ini kuning, cocok. hijau Ah. dengan merah. Yang merah, beracun merah. itu ada itu yang beracun. Lagi Kalau saya ini cara mengelola sampah dengan baik, yang kedua itu mengganti alas plastik dengan koran atau kardus. Ketika Anda sudah memilih limbah dengan benar, maka Anda tidak akan membutuhkan alas plastik lagi. Anda bisa menggunakan koran atau kardus atau bisa juga tidak menggunakan alas apapun. itu juga Ini mengganti alas plastik dengan koran Kain, atau pakai kardus. kain juga. tas-tas kain itu bisa. tapi kalau hujan kan pasti basah itu. Apa? Oke,
Maksudnya misalnya kalau misalnya kita belanja kalau tidak pakai plastik toh, misalkan kan dia bilang ini mengganti alat plastik dengan koran atau kardus. Sebaiknya dikurangi penggunaan plastik. Oh, right. Kayak dihilangkan. Itu kalau yang di depan kampus itu apa namanya, tempat-tempatnya ayam geprek. Oh iya itu iya. sangat-sangat anu juga jadi sampah. Sudah mau diganti gimana? Pergi beli bawa tempat sendiri. Bah. Ke Pergi prasmanan beli nih bawa kita. memang piring. Apalagi Next yang ketiga itu Ayo. ketiga mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Bahan organik yang paling ramah lingkungan adalah jenis limbah yang digunakan kembali menjadi pupuk kompos. Pupuk ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman tumbuhan di rumah Anda. Cocok Mi, yang tadi kita bilang kan? Organik dia memang bisa menjadi sampah-sampah pupuk. dapur dia gampang terurai. Terurai sampai jadi pupuk. Cara Mungkin itu saja saya untuk cara mengatasi sampah dengan baik. Mungkin ada Itu cara mengolah sampah dengan baik, mendaur ulang limbah organik kering. Untuk mendaur ulang sisa buangan, maka pilih jenis sisa-sisa pembuangan yang bentuknya kering, seperti misalnya membuat pot Tanaman tanaman dari botol bekas. Oh. Jika tidak bisa mendaur ulangnya, maka Anda bisa menyumbangkan limbah itu ke bank sampah. Oh, ada itu yang kayak di luar negeri, botol-botol yang kayak di kita jual toh, kayak semacam kayak ATM gitu. Oh iya, bisa langsung jadi keluar uang. tuh. Iya, ada Iya. sekali lihat Bank. itu satu meter TikTok Iya, kalau di online. luar Oh iya iya Caca, Mereka tahu bawa sih dari kehidupannya. Bukan cuma plastik, kayaknya kaca juga bisa. Kayak Botol-botol botol-botolan lah, gitu, iya, minuman dimasukkan keras ke gitu. dalam. Iya. Baru ada vouchernya juga, ada Iya. voucher. Oh, iya, Bisa iya. ada Baru makan di kemana. sekolahku juga ada bank sampah dibikin. Ada SMP waktu SMP tapi ada juga kayak pemisahan itu anorganik dengan organik tapi ada juga bank sampahnya dibikin. Di Indonesia ada nih kayaknya sudah ada. Ada tapi belum terlalu Belum banyak. terlalu, Kalau iya. di luar Belum negeri terlalu setiap supermarket diterapkan. ada itu. Terus ada juga membersihkan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan minyak. Sebaiknya Anda tidak membuang sisa minyak jelantah ke saluran pembuangan air. Hal itu dapat menyumbat saluran air dan mencemari saluran air tersebut. Hal itu dapat minyak jelantah bekas bisa Anda sumbangkan ke instansi pengolahan minyak. Masih ada banyak cara lainnya yang bisa Anda lakukan dalam mengelola sampah dengan baik dan menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih. Jangan biarkan limbah yang ada di sekitar Anda menumpuk dan membusuk. Tapi kayaknya ini setengah mati deh kalau yang kita tidak tahu, tidak ada kayaknya di sini kan tahu. Itu sumbangan ke pengolahan instansi minyak. pengolahan Tahu minyak. sih pengolahan minyak. Minyak goreng sudah hitam. Ah iya, buang pokoknya. Karena belum ada juga kita tahu di mana tempatnya. Kita mau sumbangkan. Cara dikelola juga. Tidak Itu tahu. bagaimana caranya? Kurang edukasi kita ini. Memang kurang edukasi. Itulah hasil diskusi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah guys, love you. Iya.